warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Bustanul Husein, SIP MAP, selaku dosen pengampu di mata kuliah pengantar ilmu politik kelas D di Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Madura. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya S. Ikhlasul Amaliyah, dipanggil Lia, dengan NIM 2020310029. Asal daerah saya Sampang, Jalan Haji Abdullah Kriskis, Desa Gerumada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang kemiskinan. Ada beberapa macam hal yang harus saya sampaikan terkait dengan kemiskinan. Yang pertama, ada pengertian kemiskinan. Yang kedua, ada jenis-jenis kemiskinan. Terus yang ketiga, ada faktor penyebab dari terjadinya kemiskinan. Yang keempat, ada dampak kemiskinan. Dan yang kelima, ada cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, termasuk di negara Indonesia. Kemiskinan ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, akan tetapi kemiskinan ini juga terjadi di negara-negara maju seperti negara Inggris dan Amerika Serikat. Kemiskinan ini juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di negara Indonesia. Bahwasanya pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun kondisi kemiskinan di Indonesia akan semakin parah akibat krisis ekonomi yang menerjang di negara Indonesia dan penduduk bertambah pesat. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, ada kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif adalah kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat berdasarkan pada hasil pemikirannya sendiri, sehingga cenderung ingin mengatakan miskin karena kebutuhan serta keinginannya itu tidak terpenuhi secara cukup. Contohnya para pengemis atau lain sebagainya. Yang kedua, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang dialami oleh anggota keluarga, baik dari anak maupun dari orang tua. Contohnya, ada beberapa keluarga yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP, SMA, kuliah, dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu bekerja sebagai serabutan seperti pemulung dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kondisi kemiskinan yang seringkali terjadi di negara berkembang, yakni perubahan kebijakan pembangunan dalam masyarakat yang tidak merata antara di daerah-daerah yang maju maupun di daerah-daerah yang tertinggal. Karena kondisi tersebut, masyarakat sulit untuk menjual hasil pertanian mereka atau sulit untuk mengakses kemajuan sosial yang ada. Yang keempat, ada kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah adalah jenis kemiskinan yang terjadi karena kurangnya masyarakat dalam sumber daya alam, sehingga hal ini yang berhubungan dengan alam sekitar. Yang kelima, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kondisi kemiskinan yang didasari pada struktural kebudayaan menolak perubahan sosial yang ada. Contohnya, ada suku yang menolak ajaran-ajaran dalam sistem modern seperti pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya. Terus yang keenam, ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kondisi kemiskinan yang terjadi pada masyarakat untuk menghubungkan antara sumber daya dengan struktural masyarakat. Contohnya, adanya masyarakat di daerah tertentu yang malas untuk bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Ada faktor yang mempengaruhi kemiskinan terutama di negara Indonesia, adalah salah satunya pengangguran. Karena pengangguran itu dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Apabila pengangguran di suatu negara Indonesia itu sangat buruk, maka akan menimbulkan efek yang buruk juga kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka panjang. Adapun beberapa faktor lain penyebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama, ada terbatasnya lapangan pekerjaan. Saat seorang nggak punya pekerjaan yang baik, maka dia bakalan punya penghasilan yang layak.
dan terjadi pada banyak orang dimanapun, bahwa banyak lapangan pekerjaan yang nggak lagi tersedia. Contohnya seperti petani yang banyak menghilang dan lain sebagainya. Yang kedua ada tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi diri kepada kepribadian dan kecerdasan, juga keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk diri sendiri. Adapun tingkat pendidikan yang rendah ini cenderung kurang pada wawasan untuk kehidupan kedepannya. Yang ketiga ada kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan keahlian agar masyarakat miskin itu dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. Yang keempat ada merosotnya standar perkembangan pendapatan per kapita secara global. Bahwasanya standar pendapatan per kapita itu bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jika produktivitas meningkat, maka pendapatan per kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut, maka pendapatan per kapitanya itu menurun. Yang kelima ada biaya kehidupan yang tinggi. Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji dari masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari kemiskinan. Yang pertama ada kriminalitas tinggi, maksudnya kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas. Masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melakukan kriminalitas seperti halnya pencurian, terus ada perampokan, begal, penipuan, bahkan pembunuhan. Yang kedua ada akses pendidikan tertutup. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karena kekurangan pendidikan membuat mereka itu tidak bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukannya. Yang ketiga ada tingkat pengangguran tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya juga akan berdampak terhadap pengangguran yang semakin meningkat. Akan tetapi masyarakat miskin yang sulit untuk mendapatkan akses pendidikannya kemudian akan berdampak terhadap tingkat pengangguran. Yang keempat ada angka kematian tinggi. Dampak tersebut tentunya mempunyai hubungan erat dengan penyebab kemiskinan, yakni kualitas kesehatan yang belum baik. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak akan mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan cara mengatasi masalah kemiskinan. Yang pertama ada memperluas lapangan pekerjaan. Dengan cara ini dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja yang begitu luas di setiap wilayah tertentu, di mana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Yang kedua ada memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaannya. Setelah fasilitas terpenuhi semuanya, maka diharapkan masyarakat itu dapat hidup layak dan sejahtera. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan subsidi gratis kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Subsidi ini berupa seperti halnya sembako yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga ada mengembangkan inovatif dan kreatif, dan yang keempat ada membuka lapangan kerja sendiri. Dalam usaha untuk mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri, seperti membuka warung makanan sederhana, restoran, terus tempat penginapan, terus toko roti dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas, jika ingin kasus kemiskinan ini tidak tersebar luas, maka harus ditangani lebih lanjut untuk dicari jalan penyelesaiannya, di mana agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin parah dan merajalela. Seperti itu. Untuk mengantisipasi segala faktor penyebab munculnya masalah kemiskinan tersebut, pemerintah seharusnya perlu menindaklanjuti
agar penanganan dari masalah kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Tidak hanya pemerintah, namun semangat, kemauan, dan usaha yang berasal dari diri kita sendiri juga harus dikembangkan dalam memberantas kasus-kasus kemiskinan ini. Sama halnya itu kita harus berusaha untuk semangat untuk mengembangkan supaya tidak terjadi kasus-kasus kemiskinan lagi. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berjuang untuk menumpas habiskan segala masalah kemiskinan agar negara Indonesia itu terbebas dari kasus-kasus kemiskinan yang selama ini dapat menyengsarakan hidup rakyat. Seperti itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan mengenai penjelasan tentang kemiskinan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.